Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan apa aja sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Yuk kita cari tahu. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan terdiri dari masa penjajahan Belanda dan Jepang. Apa saja perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda? Yuk kita simak. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, perluasan penggunaan lahan. Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan dan memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dengan bertambahnya jumlah lahan untuk tanaman ekspor di berbagai wilayah di Indonesia, baik oleh pemerintah kolonial maupun perusahaan swasta. Pada masa pemerintah kolonial dibangun irigasi yang dapat mendukung pertanian dan perkebunan dengan skala besar seperti yang terdapat di Bendung Komering 10 atau BK10, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Politik etis menyebabkan perpindahan penduduk, yaitu transmigrasi yang tujuan utamanya menyebarkan tenaga kerja murah ke berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan dan lintas negara seperti ke Suriname, Afrika. Munculnya pusat industri dan berbagai fasilitas di kota menjadi daya tarik urbanisasi. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. 3. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, pembukaan lahan pada masa kolonial barat dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. 5. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon, sehingga mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 1. Terjadi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. 3. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya dipanen untuk semusim. 4. Pembukaan berbagai perusahaan yang melahirkan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, misalnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi perusahaan pemerintah ataupun swasta. 5. Kegiatan ekspor-impor mengalami kenaikan signifikan karena pemerintah kolonial meningkatkan jumlah produksi ekspor. 7. Mengenal uang. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong. Contohnya, dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah satu ke sawah lainnya. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonial barat, terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi, sehingga mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya.
Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta merupakan pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad 20. 9. Perubahan dalam aspek politik. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sedangkan pada masa pemerintahan kolonial barat dikenal gubernur jenderal, presiden, bupati, dan lain-lain. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya, digantikan dengan kekuasaan pemerintah kolonial barat. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antar masyarakat, perasaan senasib dan sepenanggungan, juga munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat ditemukan dan masih digunakan untuk gedung pemerintahan. Masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian-tarian barat, dansa, dan minum-minuman, serta sebagian bahasa-bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik yang selanjutnya disebut Katolik, dan orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan yang selanjutnya disebut Kristen. Nah, sekarang kita akan bahas perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Perubahan dalam aspek geografi. Terjadi migrasi untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Rakyat Indonesia ikut dalam Romusa ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia. Sebagian tidak kembali. Jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar Jawa dan keluar negeri mencapai 300.000 orang. Adanya eksploitasi kekayaan alam untuk menghadapi sekutu, lahan perkebunan wajib ditanami tanaman rakyat yang mendukung seperti tanaman jarak untuk bahan produksi minyak pada mesin perang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi mengalami kemunduran akibat putusnya hubungan dengan perdagangan dunia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulit memperoleh bahan pakaian sehingga pakaian dibuat dari benang goni. Selain itu, tingginya pajak menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kematian yang sangat tinggi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Gedung sekolah dasar dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Dan kegiatan perguruan tinggi macet. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah seperti Nippon Seishin, lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, serta gerak badan Taiso dan Seikerei. 4. Perubahan dalam aspek politik. Jepang menerapkan kebijakan yang kaku dan keras. Organisasi pergerakan sulit mengembangkan aktivitasnya, bahkan melarang dan membubarkan semua organisasi di masa kolonial Belanda. Organisasi Miai diperbolehkan hidup karena terkenal sangat anti budaya barat. Terdapat dua kelompok pergerakan. Pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional dalam berbagai organisasi bentukan Jepang. Kelompok kedua tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Kelima, perubahan dalam aspek budaya. 1. Jepang mengajarkan kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo serta Shintoisme. 2. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Demikianlah pembahasan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa!